Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Kualat di Gunung Keramat. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming purengang kala karena martisi Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dia katakan, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongakkan ke atas karena ada sebuah bola api yang dari tadi sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah, namun ia tersenyum ke arahku. Sambil senyumnya diiringi dengan lambaian tangan, itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya dengan perlahan lalu menyentuh pundaknya. Ricky. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar, tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget karena lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur saja, aku bukanlah seorang pendaki handal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan, bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti ini. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantauan yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori. Iya Mira.
ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau pulang, kataku singkat. Ku letakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Ya, jangan pulang dulu lari. Gua punya rencana keren nih. Rencana apaan sih, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu mah garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin tidak akan garing lagi. Terus apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah, Mir. Dan kayaknya gua gak ikut deh. Fisik gua gak akan kuat. Lu tahu sendiri kan fisik gua. Angkat galon aja gak sanggup. Ya, Ri. Please, ikut dong. Lu kan tahu, om gua cuma percaya sama lu. Gua gak akan diizinkan naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Please. Mira merengek. Aku mengembuskan nafas berat, tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gua antar izin aja ke om lu ya. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gua? Ya mendingan ikut aja lah, kan bisa jagain gua juga. Pacar lu kan juga ikut kan, Mir? Iya sih, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Terus siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan masih amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya tahu. Ri, kita kesana bareng sama si Ricky. Dia anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Udah, kamu gak usah khawatir deh pokoknya. Ricky memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Terus naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh Gunung Pulau Sari aja. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 meter di atas permukaan laut, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, iya gue ikut, kataku dengan malas. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat kami sampai di puncak nanti. Namun sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami yang mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu kan larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba kan? Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan,
ucapan lelaki penjaga loket dengan sangat tegas. "Mir, lu gak lagi datang bulan kan?" tanyaku pada Mira. "Enggak Kori, aman." "Baiklah, kami sudah pasti tidak akan melanggarnya. Tenang saja Pak," jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Oke, sebelum kita melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kami semua tertunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. "Lu capek Mir, istirahat dulu lah." "Baru juga mulai," LD menyela. "Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Puteri." Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang sudah rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu adalah bekas gigitan hama babi hutan. Dalam beberapa artikel yang pernah ku baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Asrat membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh dengan uban. Ia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" "Oh, itu Manyi Amah. Dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitar sini. Udah biarin aja," ucap Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang, ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita nih." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya, ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami nya," Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah Ri, ayo jalan lagi." LD menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Kalian semua akan mati," teriak Nyi Amah dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." Duh, gue jadi kepikiran dan takut nih. "Udah, jangan dipercaya. Kan aku udah bilang kalau dia itu orang gila," kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu dan juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa Mir?" tanyaku. Mira berhenti, ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak.
Ayah? Kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia berlari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana!" teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan melamun. Ini tuh di gunung. Bahaya tahu." Ricky menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah ada di sana." Ia menunjuk-nunjuk ke arah semak-semak. "Udah Mir, kita jalan lagi aja ya. Itu pasti cuma halusinasi lu," kataku pada Mira. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian Mira minta istirahat dulu sejenak. Nafasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali untuk melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja dia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Ricky. "Udah, kita lanjut jalan yuk. Kita pasti bisa." Eldi memberikan semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Bisa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan bagi para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin karena para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak kecil kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air di Curug Putri. "Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki," kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri, terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain, sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan HP-nya. "Mira, hati-hati." Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. "Sayang, jahat banget ih," kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. "Mir?" Aku terkejut dengan apa yang kulihat. "Iya Ri, kenapa?" "Lu datang bulan?" tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. "Astaga, gua nggak sadar kalau gua mens. Tadi enggak kok." Mira bangun, ia sangat panik. "Waduh, gimana ini Rick?" tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-ngaduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. "Udah, nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja. Yuk lanjut," kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira hilang entah kemana. Kami panik, lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil Mira. "Rick,
Mira kemana, Rik? Tanya Eldi menarik baju Ricky. Rik, gimana ini, Rik? Lanjutnya tanpa memberikan kesempatan Ricky untuk berbicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. Eldi menghampiri lelaki tua itu. Siapa itu, Rik? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen di gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang sudah pacarmu lakukan di curug ini? Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya, Rik? Aku berbisik di telinga Ricky. Udah, tenang aja. Dia orangnya itu baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikanku. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Bersambung.